Setelah menjurnal atau menginput data transaksi ke-13, maka kali ini merupakan lanjutannya, yakni menginput dokumen transaksi nomor 14 hingga akhir. Pada dokumen transaksi 14 di sini terdapat kode BKM. Maka karena di sini terdapat kode BKM atau bukti kas masuk, maka langsung masuk dan input ke jurnal penerimaan kas. Lalu untuk perinciannya di sini merupakan nota kontan, yang dimana nota kontan itu pasti merupakan secara tunai, baik itu pembelian maupun penjualan mungkin. Dan di sini karena terdapat nota kontan dan di sini terdapat nama perusahaan kita beserta alamatnya, maka di sini merupakan penjualan secara tunai, merupakan transaksi penjualan secara tunai. Dan di sini terdapat ciri-ciri free collect atau pendapatan angkut penjualan, maka di sini sudah pasti merupakan bukti transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Langsung kita input nomor bukti, kemudian tanggal, serta untuk deskripsinya adalah penjualan tunai dalam kurung kepada Tuan Andika. Tertanggal pada tanggal 20 Desember dengan nomor bukti BKM 12-4. Karena di sini merupakan keterangan penjualan tunai, maka kita keterangan penjualan tunai kepada Tuan Andika, sehingga untuk lebih singkatnya yakni penjualan tunai dalam kurung Tuan Andika. Maka agar lebih mudah kita langsung saja analisa bukti penjualan secara kredit ini. Karena kita penjualan secara kredit, maka untuk subtotal di sini merupakan nilai penjualan. Sehingga penjualan bertambah akan kita letakkan di posisi kredit terlebih dahulu. Namun sebelum menghitung saldonya berapa, kita input akun penjualan terlebih dahulu. Untuk akun penjualan di sini dinamakan dengan sales, dengan nomor bukti 4-1100. Kita letakkan di posisi kredit pada jurnal, lurusnya terlebih dahulu di bagian kredit di other account. Kita masukkan sales dengan nomor 4-1100. Berapa penjualan di sini sesuai nota? Yakni jika kita lihat subtotal yakni sebesar 157.800. Namun jangan di jurnal dulu atau menginput nominalnya terlebih dahulu. Di sini terdapat rabat 0,5%. Rabat merupakan potongan secara langsung atau diskon secara langsung, sehingga misal saja kita membeli ke toko langsung, membeli baju yang awalnya seharga 99.000, lalu karena terdapat potongan langsung, sehingga pada saat itu kita hanya membayar 99.000 misalnya, karena dipotong langsung. Nilai penjualan atas baju itu akan dipotong langsung, sehingga harga yang ditampilkan merupakan harga yang telah dipotong. Sehingga karena menampilkan harga yang telah dipotong, karena di sini masih nilai asli pada subtotal dan terdapat keterangan rabat, maka untuk subtotal ini yang merupakan nilai penjualan sebesar Rp157.800 dikurangi dengan potongan langsungnya, yakni sebesar Rp789.000. Maka untuk nilai penjualan aslinya sebesar Rp157.011.000. Maka ini nominal yang harus kita catat. Di penjualannya ini sebesar
Rp157.11.000. Jadi bukan nilai asli penjualannya karena harus dikurangi dengan rabatnya terlebih dahulu. Rabat itu berbeda dengan diskon penjualan. Kemudian di sini terdapat free collect atau pendapatan angkut penjualan. Pendapatan angkut penjualan jika bertambah akan masuk di kredit, sehingga kita harus menuliskannya di bawahnya akun sales ini. Apa akun yang digunakan oleh perusahaan ini? Yakni terdapat free collect dengan nama akun yang sama dengan nomor akun 4min1400, hingga harus kita jurnal. Di sini adalah free collect dengan nomor akun 4min1400 seperti ini. Kemudian nominalnya berapa? Pada nota untuk free collect di sini sebesar 850.000, sehingga kita hanya langsung masukkan saja nominalnya sebesar 850.000. Nah, kemudian di sini terdapat PPN. Ingat, PPN yang terjadi pada nota penjualan, baik itu penjualan kredit atau tunai, serta retur penjualan, itu merupakan PPN keluar. Sehingga di sini harus dicatat PPN keluar. PPN keluar akan bertambah jika terdapat penjualan tunai ataupun kredit. Karena di sini penjualan tunai, maka PPN keluar pun bertambah sehingga akan berada di posisi kredit. Untuk akun PPN keluar, kita cari terlebih dahulu apa nama akunnya pada daftar akun. Di sini tercatat PPN keluaran sebagai VAT out dengan nomor akun 2min1400. Jadi langsung kita catat di sini VAT out dengan nomor akun 2min1400 dengan jumlah sebesar Rp850.000. Mohon maaf, sebesar 17.364.710. Maka untuk jurnalan ini selesai. Lalu kemudian perlu diingat, masih belum selesai, hanya hampir selesai. Karena ini merupakan penjualan secara tunai, maka kas yang bertambah. Umumnya kan jika penjualan secara kredit, kan piutang yang bertambah dan nilai piutang diambil dari nilai jumlah ini. Diambil dari nilai jurnal ini kan, nilai jumlah ini untuk nilai piutangnya jika penjualan kredit. Namun jika penjualan tunai, maka yang didebet bukanlah piutang dagang, melainkan kas. Karena kas ini didapat atas penjualan tunai, sehingga yang sebelumnya jika pada penjualan kredit pada nominal jumlah ini akan masuk ke piutang dagang, maka dalam penjualan tunai dalam kolom jumlah ini akan masuk ke dalam nilai kas. Ini yang digunakan adalah kas di bank karena menerima uang sebesar Rp175.225.710. Langsung kita masukkan ke dalam nominal kas di bank ini sebesar nominal yang tertera 175.225.710. Nah, sebelum kita menuju transaksi selanjutnya, perlu diingatkan jika terdapat transaksi pembelian, lalu retur pembelian, penjualan, dan retur penjualan akan berhubungan dengan persediaan. Dan jika terdapat penjualan, baik itu kredit ataupun tunai, maka akan ada penambahan akun, yakni harga pokok penjualan akan berada di posisi debit dan persediaan barang dagang akan berada di posisi kredit. Sehingga kita harus menulis kedua akun itu terlebih dahulu. Dan di mana yang pertama harga pokok penjualan atau cost of goods sold kita letakkan di debit dengan akun yang sesuai. Yakni dengan cost of goods sold di bagian debit, karena penjualan bertambah maka cost of goods sold akan diletakkan di bagian debit.
dengan nomor akun 5min1100 sesuai daftar akun, namun jumlahnya akan diisi setelah menulis akun ini. Nah, lalu yang dikredit yakni adalah merchandise inventory. Dengan pada daftar akun ini, merchandise inventory akan kita letakkan di bagian kredit. Maka langsung saja. Dengan nomor akun pada daftar akun yakni 1min1500. Maka untuk cara mendapatkan nominal harga pokok penjualan serta merchandise inventory itu dari mana? Yakni kita input penjualan ini pada inventory card. Ini harus membuka inventory card atau kartu persediaan terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita akan menginput data mesin cuci Panasonic. Di sini untuk mesin cuci Panasonic dijual sebanyak 12 buah, maka kita tuliskan terlebih dahulu tanggalnya sesuai nota, yakni tanggal 20 dengan nomor bukti BKM 12-4. Lalu di sini keterangannya adalah Tuan Andika karena dijual pada Tuan Andika. Dengan keterangan jual tunai. Nah, lalu yang pertama yang harus diinput mesin cuci Panasonic sesuai pada nota. Untuk mesin cuci Panasonic di sini yang dijual sebanyak 12 unit. Maka karena di sini penjualan bertambah, maka kita masukkan ke dalam kolom out karena ini merupakan transaksi penjualan. Maka di sini kita inputkan kuantitas yang dibeli, yakni kuantitas yang dijual maksudnya ini sebanyak 12 unit. Maka untuk harganya ikut yang mana? Yakni ikut harga pada saldo akhirnya. Di sini tertera 4.500.000, maka harus ditulis sebesar 4.500.000. Lalu kita langsung kalikan dengan 12 unit kalikan dengan satuan nominalnya, satuan per unit yakni sebesar 4.500.000. Maka untuk harganya di sini total penjualannya sebesar 54 juta. Lalu karena di sini metode rata-rata bergerak, yang pertama untuk menentukan saldonya yakni untuk unit sebelum penjualan dikurangi dengan unit penjualannya. Di sini kan saldonya awalnya sebesar 76, lalu dijual sebanyak 12 buah, harus dikurangi dengan nominal penjualannya, maka sisanya sebesar 64. Kemudian untuk totalnya sama dengan cara mengurangi total yang sebelum penjualan itu sebesar 342 juta dikurangi dengan nominal penjualannya ini 54 juta. Maka sisa saldonya sebesar 288 juta. Lalu untuk harga per unitnya berapa? Yakni tinggal dibagi dengan sisa barangnya, yakni dibagi 64. Maka untuk harga per unit mengikuti hasil baginya yakni 4.500.000. Lalu untuk yang kedua juga sama caranya. Ini yang pertama tulis tanggal terlebih dahulu yakni pada tanggal 20 dengan nomor bukti BKM 12-4. Dengan keterangan ya sama toko Andika jual tunai.
seperti ini. Lalu untuk nominal yang dijual, ini pada mesin cuci Toshiba dijual sebanyak 15 buah. Maka langsung kita input ke dalam kolom out ini karena penjualan bertambah. Lalu untuk harga per unit kita ambil pada saldo akhir, yakni sebesar 3.500.000. Karena mengikuti pada harga per unit di balance. Lalu untuk harga total langsung dikalikan saja, 15 unit dikalikan harga per unit 3.500.000, maka totalnya 52.500.000. Lalu karena menggunakan metode rata-rata bergerak, yang pertama sisa unit sebelum penjualan sebesar 35 buah dikurangi dengan nominal penjualan yakni 15 buah, maka tersisa 20 buah. Lalu untuk harga total di sini sebesar 122.500 dikurangi dengan harga penjualan sebesar 52.500, maka 122.500 dikurangi dengan harga penjualan yakni 52.500.000, maka sisanya sebesar 70 juta. Lalu sisanya adalah sebesar 70 juta. Kita bagi untuk mendapatkan harga per unit dengan membagi 70 juta dengan 20 unit. Maka nominalnya sebesar 3.500.000 untuk harga per unitnya. Maka untuk cara mencari nominal harga pokok penjualan dan merchandise inventory-nya, yakni mudah saja. Kita melihat karena yang pada transaksi ini kita menjual pada toko Andika jual tunai, maka kita hanya fokus pada toko Andika saja beserta totalnya. Untuk barang pertama totalnya di sini sebesar 54 juta dan barang kedua sebesar 52.500.000. Maka kita hanya perlu menjumlahkan kedua penjualan barang itu, yakni yang pertama 54 juta ditambah penjualan barang kedua yakni sebesar 52.500.000. Maka untuk harga pokok penjualan dan merchandise inventory sebesar 106.500.000. Langsung saja dicatat pada jurnal penerimaan kas. Langsung dicatat saja, yakni yang untuk cost of goods sold sebesar 106.500.000. Lalu untuk merchandise inventory juga sama sebesar 52.500.000. Nah, untuk penjurnalan transaksi ke-14 sudah selesai. Akan dilanjutkan dengan dokumen transaksi yang ke-15. Kita identifikasi terlebih dahulu dokumen transaksi 15. Di sini masuk ke BKM, terdapat tanda BKM. Maka di sini langsung saja membuka jurnal penerimaan kas dengan tetap jurnal yang sama. Lalu kita harus mengisi tanggal terlebih dahulu. Di sini terdapat tanggal 21, maka kita dengan menuliskan tanggal 21 dengan nomor bukti BKM 1295. Ingat pula, jika terdapat susunan seperti ini, ambil yang di bawahnya. Setelah tidak ada akun lagi, maka di sini adalah lurusnya yang akan kita tulisi tanggal. Ya, di situ dengan nomor bukti BKM 1295. Di sini apa untuk deskripsinya? Di sini kita menerima kas dari mana? Dari bukti transaksi BKM ini atau bukti kas masuk.
Jika terdapat bukti kas masuk, maka merupakan menerima kas. Lalu di sini terdapat jasa servis mesin kulkas, berarti secara singkat ini merupakan pendapatan perusahaan atas melakukan jasa servis mesin kulkas. Maka untuk deskripsinya adalah pendapatan jasa servis mesin kulkas. Langsung saja, pendapatan lebih mudahnya adalah pendapatan servis mesin kulkas. Lalu kita harus mengidentifikasi nota ini. Lalu di sini karena ini merupakan pendapatan servis mesin kulkas, maka kita harus mencatatnya sebagai pendapatan servis mesin kulkas di bagian kredit. Karena pendapatan servis mesin kulkas kita bertambah, maka pendapatan tersebut harus kita catat di bagian kredit. Sebelum mencatat di sini akun pendapatan servis mesin kulkas, kita lihat terlebih dahulu apakah ada pendapatan servis di sini. Ternyata di sini ada pada service income dengan nomor akun 4min1500. Langsung dicatat di sini service income dengan nomor akun 4min1500 dengan nominal di sini sebesar 3.500.000. Lalu di sini PPN, terdapat PPN. Karena di sini kita menerima uang atas pendapatan jasa servis kulkas yang dimana pendapatan servis tersebut dikenai pajak, maka pajak yang dimaksud bukanlah PPN masukan, namun tetap PPN keluaran. Karena jika kita menjual suatu barang ataupun jasa servis yang dikenai pajak, maka pajak yang dimaksud adalah PPN. PPN keluar maksudnya, bukan PPN masukan. PPN masukan akan terjadi bila terdapat pembelian barang dagang secara kredit yang dikenai pajak. Merupakan jika PPN masuk itu akan terjadi ketika pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit yang dimana barang dagang tersebut dikenai PPN. Yang namanya adalah PPN masuk. Jika penjualan jasa ataupun barang dagang, maka akan dikenakan PPN yang dimaksudkan adalah PPN keluar. Karena di sini menjual barang jasa, karena di sini kita menjual jasa servis mesin kulkas, maka PPN yang dimaksud adalah PPN keluar. Ingat tadi, seperti yang tadi PPN keluar, yakni akan kita catat sebagai VAT out karena sebelumnya kita telah mencatatnya. Maka di sini kita catat sebagai VAT out dengan nomor akun 2min1400. Maka di sini berapa nominalnya? Yakni sebesar Rp385.000. Lalu yang dibingungkan di mana nominal uang kas yang diterima? Maka kita perlu analisa terlebih dahulu. Di sini terpampang jelas terdapat nama PD Sentosa karena sama. Lalu diingat kembali di sini alamatnya adalah Ahmad Jais. Karena Ahmad Jais di sini kita di bagian penerima di sini adalah nama perusahaan kita. Sedangkan pengirimnya yakni adalah PD Sentosa yang merupakan konsumen kita. Sehingga dalam bukti ini merupakan bukti transfer dari PD Sentosa yang sebagai customer, bukan dari bukti penerimaan kita. Karena ini merupakan bukti transfer dan diingat kembali bank kita yang digunakan oleh perusahaan ini adalah BRI bukan BNI. Sehingga ini merupakan bukti transfer atas PD Sentosa yang terdapat pada Jalan Rawa Bening. Sehingga karena atas itu ini merupakan
bukti pengiriman atau bukti transfer uang oleh PD Sentosa yang customer. Sehingga di sini jika terdapat nominal ini merupakan sebesar 3 juta merupakan nominal yang dikirim, sedangkan 6.000 ini merupakan biaya admin. Siapa yang menanggung biaya admin di sini? Yakni PD Sentosa yang merupakan customer, sehingga yang ini tidak perlu di jurnal. Hanya ini saja. Ini akan dicatat sebagai apa? Akan kita catat sebagai uang yang diterima. Mengapa? Karena ini merupakan jumlah yang ditransfer oleh PD Sentosa sebagai customer ini. Karena ini merupakan bukti transfernya. Sehingga dengan nominal sebesar 3.867.500 akan kita catat di bagian kas di bank. Karena kita mendapat uang, maka kas di bank kita pun bertambah sehingga akan masuk di dalam posisi debit. Lalu di sini terdapat keterangan kedua. Keterangan terakhir. PPh pasal 23 sebesar 2% namun hanya dikenakan 0,5%. Maka jika terdapat PPh pasal 23, perusahaan kita langsung akan menanggung pajak. Karena dari sini kita seharusnya yang dimana kita harus menghitung dahulu uang yang diterima sebesar 3.867.500. Sedangkan jasa servisnya itu sendiri beserta pajaknya itu berapa totalnya, maka harus kita jumlah. Di sini jasa servis sebesar 3.500.000. Lalu kita tambah dengan PPN-nya yakni sebesar 385. Maka jumlah keduanya adalah Rp385.000. Maka namun di sini si PD Sentosa yang customer hanya membayar sebesar 3.867.500. Maka berapa selisih yang terjadi? Maka kita harus kurangi dengan nominal yang dibayar oleh PD Sentosa yang customer. Maka yang hilang adalah 17.500. Sehingga 17.500 ini akan masuk kemana? Perhatikan kembali, di sini terdapat PPh pasal 23 sebesar 2% namun hanya dikenakan 0,5%. PPh di sini karena merupakan PPh badan, maka harus langsung dipotong atas penerimaan yang kita dapatkan, sehingga nominal yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan yang harusnya karena telah dipotong pajak penghasilan. Karena yang penghasilan sebelumnya itu telah dipotong pajak penghasilan atas uang yang kita terima, bukan nominal yang seharusnya, maka karena telah dipotong kita harus mencatatnya sebagai beban. Sebagai beban apa? Karena di sini beban PPh, maka akan kita catat sebagai beban PPh dengan akun income tax expense dengan nomor akun 6.2000. Karena beban PPh kita bertambah sehingga kita harus mencatatnya di bagian debit. Sehingga langsung saja di sini income tax expense dengan nomor akun 6.2000. Nominalnya berapa? Yakni hasil selisih yang tadi mudahnya. Karena di sini kan tidak sesuai. Debit kreditnya di sini terdapat service income sebesar 3.500.000 ditambah PPN-nya sebesar 385. Lalu uang yang kita terima harus dikurangi dengan uang yang kita terima yakni 3.867.500. Maka di sini terdapat selisih, maka yang kurang yakni sebagian sebelah debit. Maka yang 17.500 ini akan langsung kita masukkan sebagai di posisi debit karena langsung berkurang. Lalu bagaimana cara menghitung 17.500 ini? Maka langsung saja. Kan di sini 0,5% bukan 2%. Di sini hanya 0,5% PPh pasal 23. Sehingga 0,5% ini harus kita kalikan atas jasa servisnya, bukan penjumlahan dari jasa servis plus PPN karena akan salah sifatnya. Sehingga pertama kita yang dimana pajak ini akan dikenakan atas penghasilan.
Hingga langsung dicoba 3.500 kalikan 0,05%. Maka di sini sudah sesuai. Lebih mudahnya langsung dikurangi, tapi jika ingin takut salah langsung dapat dikalikan. Maka di sini bentuk penjurnalan dokumen transaksi 15 sudah selesai. Langsung masuk ke dokumen transaksi 16. Di sini pada dokumen transaksi 16 merupakan terdapat nama perusahaan kita, lalu tanda faktur serta kopi, sehingga di sini sudah jelas merupakan bukti transaksi penjualan barang dagang secara kredit kepada toko berkah. Karena di sini merupakan penjualan barang dagang secara kredit, kita langsung memasukkannya ke dalam jurnal penjualan. Atau sales journal. Di sini langsung saja kita input sesuai apa yang telah kita analisa yang sama sebelumnya. Untuk subtotal ini untuk penjualannya, subtotal sebagai penjualan, free collect yakni pendapatan angkut penjualan. Untuk PPN ini langsung masuk ke VAT out karena penjualan, maka PPN-nya PPN keluar, dan totalnya akan langsung masuk ke dalam piutang dagang. Hingga akan langsung kita jurnal di sini tanggal 23 dengan nomor bukti F12-02 atas nama toko berkah. Maka ini untuk penjurnalannya mudah. Yang pertama dimulai dari penjualannya, yakni untuk nilai penjualan kita lihat dari subtotal. Di sini subtotal 120 juta, maka akan kita catat ke dalam sales sebesar 120 juta. Lalu kemudian untuk free collect ini akan masuk ke free collect sebesar 1.200.000, langsung dicatat. Lalu di sini terdapat PPN yakni PPN keluar atau VAT out, maka sebesar 13.332.000 rupiah, langsung kita catat di PPN outcome atau VAT out-nya. Nah, lalu untuk nilai piutangnya sendiri kita dapat melihatnya pada total. Pada totalnya ini sebesar 134.532.000, maka kita isikan nominal akun receivable atau nominal akun piutang dagang sebesar nominal yang sama. Nah, di sini sudah sama. Lalu untuk cara mengisi nominal cost of goods sold maupun additional inventory, yakni langsung saja membuka inventory card. Sehingga langsung kita catat sesuai tanggal. Yang pertama di sini tak tertera pada tanggal 23 atas penjualan kepada toko berkah dengan nomor F12-02. Toko berkah dalam kurung jual kredit. Karena di sini penjualan, karena masuk penjualan, sehingga akan kita catat di kolom out dengan sesuai nominal jumlah yang dijual. Untuk yang pertama, mesin cuci Panasonic di sini dijual sebanyak 10 unit. Dengan harga satuannya kita mengikuti harga satuan akhir yakni 4.500.000.
Maka untuk total yakni langsung dikalikan 10 kali 4.500.000, maka totalnya sebesar 45 juta. Maka untuk sisanya di sini berapa? Yang pertama di sini kan saldonya 64. Saldonya di sini 64. Lalu jual 10, maka sisanya adalah 54. Lalu untuk harga akhir kita juga kurangi, yang awalnya 288 juta dikurangi dengan harga jual yakni 45 juta, maka sisanya sebesar 243 juta. Kemudian di sini untuk harga per unitnya berapa? Yakni saldo akhirnya 243 juta dikurangi dengan jumlah unit akhir sebanyak 54 unit. Kas di sini untuk harga per unit diambil dari hasil baginya, di sini adalah 4.500.000 sesuai dengan hasil bagi pada kalkulator. Lalu di sini untuk barang yang kedua juga dicatat sama seperti yang di atas, karena di sini dijual dua jenis barang, mesin cuci Toshiba, maka di sini juga dicatat sama tanggal 23 dengan nomor bukti F12-02 dengan keterangan toko berkah dalam kurung jual kredit. Berapa di sini nominal yang dijual? Yakni sebanyak 10 unit untuk mesin cuci Toshiba. Ya, kita masukkan ke dalam kolom out karena ini penjualannya. Untuk harga per unit kita ikut harga per unit yang terakhir yakni 3.500.000. Lalu di sini berapa totalnya? Yakni tinggal kalikan 10 unit yang dijual dengan harga per unit 3.500.000, maka 35 juta untuk totalnya. Maka sisanya berapa? Langsung saja di sini awalnya 20 karena dijual 10, maka sisanya adalah 10. Didapat dari 20 dikurangi 10. Lalu untuk harga total juga sama dengan cara dikurangi. Yang awalnya 70 juta dikurangi dengan yang dijual yakni 35 juta, maka sebesar sisanya 35 juta. Maka di sini kita bagi dengan nominal yang tersedia yakni 10, yang dimana 35 juta dibagikan dengan sisa barang, maka untuk harga per unit sebesar 3.500.000. Nah, di sini sudah selesai. Cara mencari harga pokok penjualannya, karena kita di sini menjual pada toko berkah, maka di sini kita fokus pada toko berkah, yang dimana penjualannya 10 tiap untuk masing-masing barang dagang. Yang dimana yang pertama adalah kita ambil harga totalnya, yang pertama yakni 45 juta. Lalu yang kedua di sini harga totalnya 35 juta. Maka untuk harga pokok penjualannya yakni sebesar 80 juta. Langsung kembali ke sales journal. Untuk HPP-nya sesuai yang hitung kita tadi sebesar 80 juta. Kemudian di sini untuk urusan di Centauri juga sama, yakni 80 juta. Kali ini selesai, dan berhubungan ini pembelian secara kredit dan toko berkah sudah tercatat sebagai customer karena penjualan kredit, maka piutang toko berkah itu juga bertambah. Ini harus kita catat pada buku besar pembantu piutang pada toko berkah.
Untuk toko berkah di sini piutangnya tercatat pada tanggal 23. Langsung saja kita catat 23 dengan deskripsi, karena ini penjualan, jurnal penjualan, maka di sini deskripsinya adalah penjualan kredit. Karena kita mengambilnya dari sales journal atau referensi dari sales journal untuk nilai piutangnya, maka kita masukkan sales journal atau dengan kode SJ. SJ sendiri adalah sales journal. Karena piutang bertambah, maka akan diletakkan nominalnya sesuai ini, account receivable si toko berkah besar 134.532 di posisi debit. Kita langsung masukkan. Di sini sudah selesai, kita input. Nah, lalu kita lanjut ke transaksi 17. Di sini pada transaksi 17 sudah jelas merupakan bukti pengeluaran kas. Maka di sini untuk jurnalnya langsung saja kita buka pada jurnal pengeluaran kas di cash payment journal. Lalu kita analisa terlebih dahulu. Di sini tertanggal pada 26 Desember dengan nomor bukti BKK 12 min 6. Langsung kita input pada jurnal. Tertanggal 26 Desember. Kita cari di bawahnya, pastikan tidak ada akun yang lain. Tanggal 26 Desember dengan nomor bukti BKK 12 min 6. Di sini untuk keterangannya samakan dengan keterangan pada nota, yakni atas pembayaran servis kendaraan Innova, maka keterangannya kita ambil ini dengan singkatnya bayar servis kendaraan Innova. Lalu pertama di sini si perusahaan mengeluarkan uang sebesar 3.250 atas pembayaran servis kendaraan dengan rincian jasa servis sebesar 3.250. Maka di sini karena perusahaan menyervis kendaraan, maka akan tercatat sebagai beban servis atau beban pemeliharaan atau beban perbaikan. Kita cari terlebih dahulu pada daftar akun beban perbaikan. Di sini ternyata terdapat repair and maintenance expense dengan arti beban perbaikan dan pemeliharaan dengan nomor akun 614. Kita akan menggunakan ini karena di sini termasuk ke servis kendaraan agar kendaraan tersebut dapat berjalan normal, sehingga akan masuk ke beban perbaikan dan pemeliharaan. Karena di sini beban perusahaan bertambah, maka akan kita catat di bagian debit. Karena beban bertambah akan masuk di bagian debit. Di sini kita menggunakan akun repair and maintenance expense, jika tidak cukup dapat disingkat dengan nomor akun 6min1400. Lalu setelah itu nominalnya berapa? Di sini untuk nominal servis itu sendiri sebesar 3.250, sehingga akan memasukkan nominal ini. Besar nominal beban servisnya yakni sebesar 3.250.
Lalu kemudian uang yang dikeluarkan yang tertera pada jumlah yakni juga sama sebesar 3.250.000, maka kita langsung tulis di bagian kolom kas sebesar jumlah yang sama. Nah, sehingga artian di sini perusahaan mengeluarkan uang sebesar 3.250.000 untuk membayar beban servis kendaraan sebesar 3.250.000 tersebut. Lalu di sini terdapat keterangan tambahan. Dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% di mana pajak ditanggung PD Sentosa. Karena pajak ditanggung oleh PD Sentosa sehingga akan masuk ke dalam biaya, maka biaya pun bertambah sehingga biaya PPh pun bertambah sehingga akan masuk ke dalam posisi debit karena biaya bertambah atau beban bertambah. Sehingga di sini karena beban bertambah lagi yang merupakan PPh ini karena ditanggung kita, maka langsung kita mencari akun beban PPh, yakni beban PPh adalah income tax expense dengan nomor akun 6.2000. Langsung kita catat di bawah repair and maintenance expense dengan nama income tax expense. Nomor akun 6.2000. Nah, di sini jumlahnya berapa kan tidak ketahui, yakni sebesar dari 2% dari jasa servisnya. Maka kita hitung sendiri. Kan untuk jasa servisnya itu sebesar 3.250.000 rupiah. Lalu karena dipotong dengan pajak sebesar 2% dari jasa servis, maka itu nominalnya berapa? Maka dengan nominal jasa servis ini kita kalikan dengan 2%. Maka untuk beban pajaknya sebesar 65.000, langsung kita tulis. Lalu di sini kan perusahaan dikenai pajak yang dimana pajak itu harus ditanggung sendiri. Di sini perusahaan hanya membayar 3.250.000 atas jasa servis dengan nominal yang sama. Berarti di sini perusahaan hanya membayar jasa servisnya saja, bukan dengan pajaknya. Yang dimana jika dengan pajaknya sekalian itu bukan hanya 3.250.000, yang dimana harus membayar dengan nominal perbaikan sebesar 3.250.000 ditambah dengan nominal pajak sebesar 65.000, maka yang harus dibayar sebesar 3.315. Karena di sini perusahaan hanya mengeluarkan uang 3.250.000 untuk membayar jasa servis yang seharga 3.250.000 juga, maka di sini karena di sini ditanggung kita namun juga belum dibayar, maka akan dicatat sebagai hutang PPh. Karena hutang PPh itu bertambah karena di sini juga belum dibayar, maka akan kita catat sebagai hutang PPh di sebelah kredit karena hutang kita bertambah. Namun kita cari terlebih dahulu apa akunnya, apakah ada. Di sini ternyata ada hutang PPh. Jika misalnya tidak ada, maka harus menggunakan expense payable. Namun karena di sini ada hutang PPh, yang kita catat sebagai income tax expense di bagian kredit yang sejajar dengan keterangan. Itulah income tax expense dengan nomor akun 2min13. Tepatnya 2min1300. Dengan nominal berapa? Yakni beban PPh yang belum dibayar kan 65.000 tadi. Maka yang karena belum dibayar sebesar 65.000 tadi, maka utang PPh yakni juga sama sebesar 65.000. Kita sudah selesai untuk penjurnalan transaksi nomor 17.